92,5 FM Perempatan dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih kita diberikan kesehatan pada pagi hari ini untuk menjalankan aktivitas sambil menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul melalui Zoom ya sahabat budaya. Ini dalam program acara kita Dialog Nuansa Fajar. Iya, sahabat budaya kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, kali ini kita bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Haji Abbas Ali Mayo LCMA yang akan membahas terkait dengan melihat kembali rangkaian ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Iya, baik kaum muslimin dan muslimah, melalui Zoom kita sudah tersambung dan kita siaran langsung juga melalui Facebook Pro 4 RRI Makassar, YouTube juga Pro 4 RRI Makassar. Iya, baik kaum muslimin dan muslimah melalui Zoom. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Haji Abbas Ali Mayo LCMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar hari ini Pak Dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Insyaallah. Iya, Pak Dokter, kali ini kita akan membahas ini terkait dengan melihat kembali rangkaian ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Iya, baik. Pak Dokter, kita kasih kesempatan ya kurang lebih 7 menit ini terkait dengan melihat kembali rangkaian ayat-ayat tentang puasa Ramadan, dan sebentar kita juga undang partisipasi pendengar kita sahabat budaya yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita. Iya, tafadhal Pak Dokter. Baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadana sayyidash syuhur wa anzala fihil qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar di seluruh Nusantara dan tentu yang ada di studio, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan kesehatan bisa bertemu dan masuk ke mendapatkan lagi bulan suci Ramadan tahun ini 1447 Hijriah. Tentu satu kemuliaan bagi kita, kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik di bulan yang mulia ini. Saya ilustrasikan bulan Ramadan ini kita bisa mengatakan adalah bulan pertama, bulan penghapusan denda ya, kalau mungkin kita bahasakan. Allah Subhanahu wa taala menyediakan momen bahwa manusia itu adalah makhluk yang sering melakukan kesalahan yang seharusnya didenda. Ya, kalau mungkin dalam bahasa penjara ya pemotongan tahanan. Ya. Jadi bulan Ramadan ini ya, menjadi momen orang-orang beriman ini dihapuskan ya dosa-dosanya. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini. Yang kedua, bulan yang Allah berikan sebagai bonus tahunan. Ya, di mana kebaikan-kebaikan kita akan dihitung berlipat ganda. Ya, tentu kalau kita betul-betul orang yang yakin, kita akan menggunakan bulan Ramadan ini. Pertama, rugilah orang yang melewati bulan Ramadan lalu dosanya tidak terampuni, dan rugilah orang yang melewati Ramadan lalu tidak mendapatkan bonus-bonus yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana itu kita lihat kegiatan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Itulah yang saya istilahkan, mari kita telusuri rentetan atau ayat-ayat yang bicara tentang Ramadan ini.
Iya. Ya, tentu yang pertama kita bisa lihat, ya pemirsa bisa lihat mulai dari surah Al-Baqarah 183 Tiga. sampai 188. Mm-mm. Ya, jadi di awal itu tentu kita sudah dengar semua kutiba alaikumusiyam. Siang. Jadi yang paling pertama itu adalah yang acara yang paling pokok dalam Ramadan ini adalah puasa. Iya. Ya, maka kita pemirsa jangan kita hanya terlena dengan pernik-pernik tambahan di bulan Ramadan ini. Mm-mm. Ya, menu buka puasanya luar biasa. Mm-mm. Ya, hiburan-hiburan sahurnya luar biasa. Iya. Jalan-jalan subuhnya semangat sekali. Mm-mm. Tapi yang paling pokok kita lupakan. Jadi yang paling pertama itu puasa dulu. Iya. Ya, puasa ini kita jaga betul-betul. Ya, kita bertekad tidak boleh ada yang bolong. Mm-mm. Kita usahakan ya. Tentu beda ceritanya kalau yang berhalangan karena itu Iya. memang alasan syar'i. Tapi Mm. yang tidak ada halangan syar'inya ya tidak boleh ada yang bolong-bolong puasanya karena itu acara pokok di bulan Ramadan ini dan menjadi sebab utama mendapatkan dua tadi itu. Iya. Iya, pemotongan denda atau penghapusan dosa dan mendapatkan bonus. Iya. Iya. Itu syarat utama karena Nabi mengatakan man shoma Ramadan. Ya. Mm-mm. Kemudian yang kedua, saya lompat dulu dari ayat pertama itu. Yang kedua itu di ayat 187 kalau saya tidak salah, di situ dikatakan summa atimmus shiyama ilal lail. Mm-mm. Sempurnakanlah puasamu sampai malam. Salah satu penafsiran ulama menyempurnakan puasa sampai malam itu bukan berarti kita puasa sampai malam sampai jam 12 malam, Mm-mm. tapi sempurnakanlah puasamu dengan salat di malam bulan Ramadan. Itulah Mm-mm. salat kita istilahkan salat tarawih. Mm-mm. Ya, salat tarawih itu qiyamu Ramadan. Ya, berapa rakaat terserah. Mm-mm. Yang penting kita salat pada malam harinya itu. Mm-mm. Itu penyempurna ya dari puasa kita. Dan itu juga penyebab kata Nabi mengqama Ramadan, siapa yang melakukan qiyamul Ramadan Iya. imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, diampuni dosa-dosanya. Jadi dua pasangan ideal ini, Iya. puasa siam dan qiyam. Mm-mm. Puasa di siang hari dan melaksanakan salat tarawih di malam hari. Saya mengajak diri saya kepada seluruh pemirsa, mari kita bertekad. Ya, mari kita bertekad bahwa jangan melewatkan bulan Ramadan ini tanpa qiyamul Ramadan. Mm-mm. Ya, berapa rakaat pun kita dapat, yang jelas kita qiyamul Ramadan. Kemudian kembali ke ayat pertama, Mm-mm. yaitu ada istilah fidyatun ta'amu miskin. Iya. Ya, jadi di situ saya ambil intinya saja. Ya, di dalam bulan Ramadan ini salah satu yang item yang perlu diperhatikan adalah anjuran ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Miskin. Ya, jadi orang miskin itu bisa bukan diartikan fakir miskin saja, maksudnya orang butuh. Maka Mm-mm. kita ini dianjurkan memberi, di hadis-hadis dianjurkan memberi makan, diantaranya adalah buka puasa. Mm-mm. Ya, bayangkan orang yang memberikan buka puasa itu kata Nabi, itu dia mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang dia berikan buka Mm-mm. puasa. Jadi kalau 100 orang kita kasih, sama kita dapat pahala berpuasa 100 orang Masya Allah. tanpa mengurangi pahalanya itu orang berpuasa. Mm-mm. Jadi memang betul-betul bulan bonus, ya bonus besar-besaran ini Ramadan. Iya. Iya, dan memberi buka puasa itu luar biasa. Nah, itu Mm-mm. tamu miskin. Ya, Mm-mm. kemudian di ayat sesudahnya itu ada ayat Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Nah, jadi makanya bulan puasa ini, bulan Ramadan disebut juga Syahrul Qur'an. Iya. Salah satu poin penting di bulan Ramadan adalah kita dianjurkan banyak membaca Al-Quran. Iya. Karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mm-mm. Makanya itu saya imbau seluruh pemirsa, pendengar yang budiman, Iya. bahwa mari kita meningkatkan intensitas bacaan Quran kita terutama di bulan Ramadan ini.
Mm-mm. Kalau di luar bulan Ramadan hanya satu lembar satu hari, ya kalau perlu bulan Ramadan satu juz Masya satu Allah. hari, ya supaya bisa tamat ya paling tidak satu kali satu Ramadan ini. Mm-mm. Kemudian uh, poin yang paling penting lagi di ayat berikutnya. Ya, di ayat berikutnya itu ada kata uji budak awatadai idadaan. Mm-mm. Ah, saya akan mengijabah doanya orang yang berdoa. Iya. Berarti salah satu yang dianjurkan di bulan Ramadan ini adalah banyak berzikir dan Mm-mm. berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah janjikan bahwa kemungkinan diijabah diterimanya doa di bulan Ramadan ini jauh lebih tinggi dibanding dengan di bulan-bulan yang lain. Lainnya. Jadi Bapak Ibu pendengar yang budiman di seluruh di mana saja berada, Mm-mm. mari banyak berdoa di bulan Ramadan ini. Ada hajat-hajat khusus, ada penyakit kita yang selama ini tidak bisa sembuh berobat kemana-mana. Ya, mari berdoa sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah diijabah. Iya. Iya, adik-adik yang mungkin sudah lulus kuliah ya, Mm. belum dapat kerja, berdoa. Iya. Ya, berdoa sebaik-baiknya. Atau mungkin pemuda-pemuda yang sudah umur mau menikah belum jadi-jadi, Mm-mm. ya karena ditolak Iya. atau ada tantenya yang tidak setuju, berdoa insya Allah sudah lebaran, maju lagi. Diluluhkan. Iya, maju lagi. Iya, 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 ada iya. gadis-gadis yang menunggu lamaran belum dilamar-lamar, Uh-uh. ya berdoalah. Iya. Karena yang mengatur alam ini, seluruh yang ada di dunia ini adalah Allah. Allah. Nah, kalau Allah yang menghendaki, tidak ada yang tidak Tidak mungkin. mungkin. Ya, tapi Benar. doanya juga ya tentu yang istilahnya yang sesuai dengan sunnatullah. Iya. Saya istilahkan itu ya misalnya baru semester 1 Fakultas Hukum lalu Mm-mm. berdoa, ya Allah jadikan saya ketua Mahkamah Agung, kan tak mungkin. Belum baru Tidak semester masuk 1 akal. Iya. Jadi Iya, doanya ya. juga yang masuk akal ya Uh-uh. jadi itu salah satu yang dianjurkan. Lalu Iya. yang terakhir, masih ada Mm-mm. waktu enggak? Mm-mm. Yang terakhir di rentetan ayat itu di 188 Mm-mm. ini sedikit seperti tidak ada hubungan. Iya. Ya, ayat itu mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Mm-mm. dan seterusnya. Janganlah kamu makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Iya. Ya, artinya bulan puasa ini kita akan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita makan Mm-mm. ya adalah semuanya halal. Mm-mm. Ya, apa yang kita lakukan semuanya yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan latihan. Iya. Makanya itu latihan puasa berat yang seharusnya boleh kok tidak dibolehkan di Iya. waktu tertentu. Nasi kita, ikan kita, Mm-mm. ayam kita beli. Kenapa tidak dimakan siang hari? Mm-mm. Karena Allah larang, itu latihan. Jadi kalau keluar dari bulan Ramadan kita sudah terlatih apa yang dilarang oleh Allah, sedangkan yang halal saja bisa kita tinggalkan, Iya. apalagi yang diharamkan. Ya, begitu juga semua yang membatalkan puasa, misalnya hubungan antara laki-laki perempuan yang halal saja istri kita bisa tinggalkan, kenapa yang haram tidak bisa kita tinggalkan? Mm-mm. Ya, dengan itulah hasil puncak dari puasa adalah kita mampu menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah sehingga kita memilih yang halal saja, baik makanan maupun perbuatan lainnya. Begitu juga kita memilih hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan satu, mari kita gunakan Ramadan ini pertama untuk perbaiki kualitas puasa kita. Jangan sampai ada yang bolong, dijaga baik-baik yang membatalkan puasanya itu sendiri dan mengurangi pahalanya. Yang kedua, mari kita berusaha memberikan bersedekah, memberi makan orang yang butuh. Yang ketiga adalah mari kita meningkatkan intensitas membaca Al-Quran. Kalau perlu tamatkan
Yang keempat, mari kita banyak berdoa di bulan Ramadan ini. Mm-mm. Dan yang terakhir, yang kelima, mari kita jadikan puasa sebagai latihan Mm-mm. supaya kita bisa makan yang halal saja, Iya. jangan ada yang korupsi, yang mencuri dan Mm-mm. sebagainya. Mm-mm. Kemudian mari kita melakukan yang Iya. halal saja, Mm-mm. tinggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Iya. kira itulah Mm-mm. maksud saya meneliti kembali rentetan daripada ayat-ayat yang bersangkutan dengan puasa dan Ramadan ini. Mm-mm. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Siapa tahu ada Pertanyaan dari pertanyaan para dari pendengar kita. Iya, baik. Kita undang sekali lagi untuk sahabat budaya. Silakan yang ingin bertanya dengan Bapak Dr. Haji Abbas Alimayu LCMA sebagai narasumber kita pada pagi hari ini terkait dengan pembahasan kita, yaitu melihat kembali rangkaian ayat-ayat tentang puasa Ramadan untuk para pendengar kita di 0811 400 9250. Namun ada pertanyaan nih Pak Dokter. Siapa saja yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa? Silakan Pak Dokter. ya, baik. Kalau di dalam Al-Quran itu ada yang sudah dijelaskan kan, faman kana minkum maridan, Iya, satu, ya orang yang sakit, iya. ya. Tapi orang yang sakit ini dengan catatan sakit yang ada hubungannya dengan puasa. Mm-mm. Maksudnya kalau dia puasa sakitnya tambah parah atau bisa mengancam jiwanya. Iya. Ya, jadi jangan semua juga sakit. Ada pernah anak muda saya tanya, kenapa tidak puasa? Dia bilang sakit lutut, Ustaz. Apa hubungannya puasa dengan Sakit lutut, iya, iya, iya. Iya, jadi itu pertama orang Orang sakit. ya. Yang kedua au ala safarin. Iya, dia dalam perjalanan safar, ya, perjalanan jauh. Ya, perjalanan jauh. Ulama di sini mengatakan perjalanan jauh yang bisa mengancam ketahanan puasa. Tapi sebagian besar ulama mengatakan itu sudah bonus dari Allah. Pokoknya melakukan perjalanan jauh yang kalau Imam Syafi'i itu sudah ada masuk telepon. Iya. Iya. Oke. Oke. Saya kira itu dua dulu ya. Iya, iya. Kita terima telepon dulu Pak Dokter ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa di mana? Dari Mustahan di Cendana Baru Maros. Pak Mustahan di Centrana Maros. Iya. Assalamualaikum Pak Pro. Ya, salam. Yang ini saya mau tanyakan. Kalau misalnya ada orang yang tidak bisa mampu melaksanakan puasa, lalu dia berfidyah, tapi apakah saya berdosa, Ustaz, kalau apabila saya menerima fidyahnya orang, padahal saya menurut pikiran saya, menurut penilaian saya orang itu masih sehat, Ustaz, tapi dia mau berfidyah, apakah saya berdosa apabila saya menerima fidyahnya itu? Ini yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mustahan. Nah, pertanyaannya nih Pak Dokter, katanya apakah Pak Mustahan ini berdosa kalau menerima yang namanya fidyah dari orang yang sebenarnya masih mampu masih sehat untuk menjalankan ibadah puasa, tapi ini dia tidak menjalankan ibadah puasa padahal dia masih sehat. Nah, terus dia fidyah kepada Pak Mustahan. Nah, apakah berdosa ini Pak Mustahannya menerima fidyahnya atau kayak gimana nih? Tafadhol. Terima kasih Pak Mustahan yang ada di Maros. Ya, pertama ketentuan fidyah dulu. Yang berfidyah itu sebagai pengganti puasa, ya diantaranya orang yang memang secara fisik tidak mampu puasa. Ya, misalnya orang yang sudah rentah, ya, sudah rentah dan juga sudah lupa-lupa. Sama ibu saya itu ya tidak bisa puasa karena sudah lupa apa sudah makan atau sudah saya saja sering lupa. Ya kalau Astagfirullah, iya. Orang seperti ini itu dibayarkan fidyahnya. Ya, dibayarkan fidyahnya.
Ya, dan termasuk orang yang hamil yang mengkhawatirkan Mm-mm. kehamilannya, ya termasuk mengkhawatirkan dirinya itu kan dia bayar fidya, ada ketentuannya, dia bayar fidya, bayar kala lagi. Iya. Tapi kalau mengkhawatirkan dirinya itu bayar fidya saja. Mm-mm. Ya, dan kedua-duanya anaknya juga dalam kandungan. Saya kira itu bisa dilihat di fikih ketentuannya. Karena yang jadi pertanyaannya Pak Mustahang ini, ada orang yang bayar fidya yang menurut beliau belum pantas bayar fidya. Iya, masih Ya, sehat. apakah berdosa menerimanya? Saya kira untuk menerima itu tidak ada kaitannya kita dengan alasannya. Mm-mm. Kalau Pak Mustahang misalnya menganggap dirinya berhak menerima fidya, itu kan menerima fidya juga itu tidak sembarang. Iya. Ya misalnya saya tidak mampu puasa lalu saya bayar fidya, saya berikan ke Pak Yusuf Kalla, kan Pak Yusuf Kalla tidak berhak Nggak menerima. berhak, iya Ya, benar. jadi Pak Mustahang kalau misalnya memang merasa orang yang masuk dalam kategori orang yang berhak menerima fidya itu Mm-mm. tidak berdosa. Ya, tidak berdosa, tidak ada kaitannya kita dengan alasannya itu. Orang yang berdosa kalau dia sebenarnya tidak 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 masuk kategori orang yang bisa berfidya, dia berfidya, ya Mm-mm. dia bertanggung jawabnya, dia, kita yang menerima enggak. Mm-mm. Ya, enggak ada dosanya. Yang Iya. dengan catatan kita orang termasuk kategori berhak menerima fidya. Iya, iya, Nah, iya. kalau Pak Mustahang mau berbuat baik, bisa juga misalnya nasihat, kita bayar fidya ini kenapa kita? Iya, iya, iya. Ya, kenapa bisa bayar fidya itu mungkin bisa. Mm-mm. Ya, yang jelas berdosanya insya Allah tidak. Mm-mm. Ya, yang berdosa itu orang yang membayar fidya padahal belum sewajarnya bayar fidya. Fidya. Saya kira itu mungkin ada Oke. yang lain. Jadi untuk Pak Mustahan ya, tapi ini yang kita kembali kepada apakah Pak Mustahan ini berhak untuk mendapatkan fidya atau tidak. Itu Ji yang jadi pertimbangan. Kalau soal dibilang apa ya? Itu orang sehat atau kayak gimana? Yang jelas kan ini yang tentang fidyanya itu yang menerimanya itu apakah berhak atau enggak. Ya, seperti itu ya Pak Dokter. Iya. Dan baik Pak Dokter sebagai iya. Kecuali kasusnya begini, misalnya Iya. Pak Mustahang ada temannya, Iya. ya, memang masih kuat, tidak bisa puasa, tapi masih kuat, masih bisa puasa, tapi malas puasa, lalu Pak Mustahang bilang, tidak usah mau ke puasa, bayar mau ke fidya sama saya. Itu berdosa kalau begitu kasusnya. Oh iya, iya. Kita yang pengaruhi orang bayar fidya, Oh padahal iya. masih puasa. Nah itu dia. Jangan pengaruhi orang bilang jangan mikir puasa, bayar mau ke fidya sama saya. Nah itu yang bahaya itu ya. Oke, baik. Pak Dokter sebagai closing statement apa yang ingin Pak Dokter sampaikan terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari ini? Tafadhal. Iya. Saya kira saya kembali ke yang kesimpulan saya tadi bahwa dari rentetan rangkaian ayat yang bicara tentang Ramadan ini, pertama tentu kita kembali mana yang kegiatan yang paling perlu atau perhatian kita utama adalah puasa. Iya. Dan seluruh rangkaiannya. Iya, jadi mari kita jaga puasa kita dengan sebaik-baiknya, jaga dari yang membatalkan secara syariat, jaga yang mengurangi pahalanya, Iya. dan kita perhatikan keluarga kita, ya anak-anak kita, apakah dia puasa atau tidak, ya, dan tentu kita memberikan dukungan secara moral maupun material. Ya. Iya. Yang kedua, mari di bulan Ramadan ini sisihkan harta kita, pertama memberi makan orang yang membutuhkan, terutama memberi buka puasa karena pahalanya luar biasa, dan tentu juga hal-hal lain yang bersifat infak sedekah, dan jangan lupa ada penyempurna puasa itu ya, yang berhubungan tadi seperti fidya dan ada zakat fitrah. Ya, zakat fitrah, karena itulah yang insya Allah menutupi kekurangan kita dalam menjalankan ibadah puasa sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini itu tadi
kita tingkatkan intensitas bacaan Al-Quran karena pahalanya luar biasa. Iya. Ya lah, pahalanya luar biasa. Kalau perlu kita programkan ya tamat satu kali paling tidak. Ya kalau tidak tamat pun bukan juga kewajiban tamat. Yang jelas kita banyak membaca Al-Quran di Iya. bulan Ramadan. Bulan Ada yang suci mengatakan bagaimana Ustaz? Saya membaca Al-Quran, belum tidak tahu kak mengaji. Yang kita hafal, yang penting yang kita hafal membaca berulang-ulang. Iya. Ya karena membaca Quran juga itu, misalnya Qul huwallahu ahad, Ahad. kita hafal saja itu mau baca Iya, ya, iya. setiap saat. Ya ini solusinya yang tidak belum tahu mengaji. Dan selanjutnya ini penting juga, mari kita banyak berdoa Iya. kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang terbaik adalah kita berdoa keselamatan dunia dan akhirat. Akhirat. Orang tua doakan ya anak-anak karena sekarang ini luar biasa. Anak-anak keluar rumah kita tidak tahu di mana bagaimana, hanya doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah ya untuk kebaikan mereka, kebaikan dunia akhiratnya. Kemudian itu yang terakhir, bahwa salah satu barometer keberhasilan puasa kita adalah kita mampu menjaga diri kita tetap yang kita makan adalah yang halal dan kita menghindari yang haram, baik haram secara fisik maupun secara sebab. Begitu juga perlakuan kita, mari kita berbuat yang dibolehkan Allah saja, kita hindari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Iya. Ya. Iya. Baik, Pak Dokter, kita tuntaskan untuk sampai di sini kebersamaan kita di program acara, yaitu Dialog Nuansa Fajar terkait dengan melihat kembali rangkaian ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Insya Allah ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita semuanya, terkhusus untuk kaum muslimin dan muslimah yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar menjalankan ibadah puasa. Iya, Pak Dokter, terima kasih atas kebersamaan sudah menjadi narasumber. Insya Allah bernilai ibadah ya Pak Dokter. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak Dokter. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Dokter ya di Dialog Nuansa Fajar. Saya pamit, assalamualaikum, sampai jumpa.